Salam, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita semua di minggu hari ini terambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat 7. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Seperti itu firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika bangsa Israel masih dalam pembuangan di Babel. Mereka sungguh-sungguh meraung menjerit menghadapi penderitaan itu, dan itu membuat mereka ingat dan tergantung, meraung memanggil kuasa Tuhan, mengingat akan indahnya Tuhan bersama mereka ketika mereka berada di Yerusalem, di Yehuda, di tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Kini mereka berdinamika dalam hal iman. Mereka betul-betul menyembah Tuhan, sekalipun terkadang mereka jatuh oleh karena pergumulan hidup yang sungguh dasar. Karena Tuhan memang memilih Nebukadnezar menguasai, merampas semua harta kekayaan mereka dan membawa dari Yehuda, dari Yerusalem ke pembuangan di Babel. Namun kali ini berbanding terbalik. Memang Allah sungguh-sungguh luar biasa. Dengan semua rencana konstruksi berpikirnya, dia memperkenalkan bahwa hanya dialah Allah, tidak ada yang lain. Bahwa hanya dialah Tuhan satu-satunya untuk semua bangsa-bangsa, tidak ada yang lain. Di satu sisi dia menghajar bangsa Israel dengan hadirnya bangsa Babel, tapi di sisi lain dia membela bangsa Israel keluar dari pembuangan itu, menghajar habis-habisan bangsa Babel dan menghadirkan satu sosok yang tidak kenal, yang tidak mengimani dia untuk menghajar Babel, memberkati, mengurapi Kores yang dari Persia. Karena Babel mulai melemah dan Persia mulai kuat, Allah mengurapi, Allah memberkati, Allah mempersenjatai, Allah memegang tangannya, Allah memimpin Kores untuk meruntuhkan tembok-tembok, pintu-pintu gerbang, besi-besi pengikat gerbang-gerbang, supaya orang tahu, supaya Kores tahu
hanya Allah saja yang patut disembah. Hanya Tuhan yang Esa, Tuhan saja, Tuhan bangsa Israel yang sungguh-sungguh mau dipuja, dikultuskan oleh semua bangsa-bangsa. Dan kini Allah itu berada di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Allah yang Esa itu semuanya tertumpah ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan satu-satunya yang tidak ada tandingannya. Tuhan yang sungguh-sungguh menaklukkan segala isi kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ciptaan, termasuk juga sorga. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dari segi isinya secara sederhana, ayat 1 sampai ayat yang ke-3b itu adalah pengurapan Kores. Saudaraku yang kekasih, soal pengurapan orang yang dipilih Allah adalah hal yang lazim dipahami oleh orang-orang di luar konteks bangsa Israel. Di tengah-tengah orang-orang berbangsa Babel di Persia, tradisi pemahaman jikalau dewa diangkat, diurapi, itu diberikan tanda, itu diberikan semacam ritual bahwa dia memiliki kuasa, memiliki wilayah, bahwa dia diberikan segala sesuatu yang luar biasa dari yang lain. Hal ini juga diadopsi dan dikenakan kepada Kores. Hal ini juga diperlihatkan bahwasanya Allah yang sesungguhnya mengambil peran dan yang mengurapi Kores untuk menunjukkan bahwasanya bukan dewa yang mengangkat engkau sebagai raja, yang satu-satunya adalah Tuhan Allah yang patut disembah, tapi adalah aku yang lebih berkuasa. Konsep pemahaman terhadap pengurapan itu dipakai juga dan dikaitkan kepada Kristus Yesus sebagai Mesias, tapi pemaknaan dari Mesias oleh Allah sendiri jauh lebih hebat dari pemaknaan pengangkatan dewa di Persia, di Babel, di Mesir, dari tempat-tempat yang lain. Saudaraku yang kekasih, dalam kaitan ini kita mau juga memahami, mau diberikan pemahaman bahwa Allah lah yang berkuasa, bukan dewa-dewa lokal, bukan dewa-dewa yang ditransformasi dari bangsa-bangsa lain, bukan kuasa-kuasa raja-raja yang ada di bangsa-bangsa lain. Tapi berkali-kali dikatakan dalam teks ini bahwa hanya Tuhan sajalah Allah yang patut disembah. Bahwa hanya Tuhan sajalah yang berkuasa, tidak ada yang lain. Allah memilih Kores yang sungguh-sungguh tidak tahu dan tidak mengerti siapa Allah. Dan Kores memang memahami itu, dan dia tidak mau membabat pemahaman yang diadopsi dari pemahaman-pemahaman lokal yang dimaknai dari kuasa Allah kepada dia saat itu, karena dia tidak mau membabat pemahaman-pemahaman dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan orang-orang yang di bawah kekuasaannya supaya lebih mudah dia taklukkan itu. Oleh karena itulah dia mau menerima pemilihan Allah, pemilihan Tuhan yang Esa, yang tunggal itu, yang dipercayai, yang diimani oleh bangsa Israel itu. Kepada dia diberikan kuasa, dan dia mau untuk memakai kuasa itu, dan betul-betul dia berkuasa, dan dia membebaskan bangsa itu sendiri. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa Allah memakai segalanya, bahwa Allah memiliki rencana, dan rencana tidak ada yang gagal memakai orang yang tidak percaya kepadanya, memakai alam, memakai orang pilihannya dalam rangka untuk menuntaskan segala rencana baik Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang kekasih, itu perlu disyukuri dalam kehidupan kita ini. Allah telah datang meninggalkan kealahannya di sorga, dan dia datang di dalam nama Yesus Kristus sendiri. Dia mau mengkritik bangsa-bangsa lain yang percaya kepada dewa-dewa yang tidak hidup, yang tidak perkasa, yang tidak menguasai,
segala alam ciptaan. Karena dikatakan hanya aku sajalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Berkali-kali dalam teks firman Tuhan ini disebutkan oleh Yesaya memaklumkan bangsa-bangsa, memaklumkan seluruh dunia bahwa hanya Allah, Yahweh, bangsa Israel, Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan tidak ada yang lain di seluruh jagat dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabdamu yang meyakinkan kami bahwa di dalam nama Yesus Engkau telah memilih kami dan kami mensyukuri itu. Tidak ada Allah lain selain Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang menguasai jagat raya dan kehidupan kami ini. Terima kasih atas berkat kuat kuasa-Mu yang sampai kepada kami. Dalam nama Yesus kami meresponi, mengimaninya. Amin.